bukan perjuangan yang mudah gitu. Yang sulit hanya menghadirkan hati serta pikiran jernih untuk bisa mengikuti kelas online ini dengan bahagia. Tentunya ini akan menjadi sebuah momen yang Bapak Ibu mungkin akan tercatat dalam sejarah Bapak Ibu nanti bahwa telah hadir sebuah pembelajaran online yang non-stop selama kurang lebih 22 hari. Itu yang luar biasa, yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia, organisasi perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia, dan kami pionirnya yang menyelenggarakan the mega. Saya bilang mega karena lebih dari 100. Karena biasanya di beberapa teman yang menyelenggarakan hal serupa hanya sebatas angka di bawah 100 ya. Tapi ini adalah turut bangga kami sebagai bagian dari keluarga besar Perkumpulan Hipnotis Indonesia telah bisa menjawab tantangan yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya kita bisa sama-sama menyatu dalam satu waktu dan walaupun di tempat yang berbeda. Siapa sih yang menghubungkan semua itu? Tentunya hati nurani kita. Luar biasa. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan menyelenggarakan kembali kelas online learning from home untuk sahabat atau untuk IHC Schoolmate semua yang ada di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini adalah malam spesial di mana bunda kami, putih kami, guru besar kami juga yang ada di Indonesia Hypnosis Center yang akan turut memberikan wejangan. Kalau saya bilang wejangan karena ini luar biasa sekali materinya. Self empowerment, bagaimana kita memberdayakan diri sendiri. The one and only, siapa lagi kalau bukan Bunda Dikla Haji. Beliau adalah seorang dosen kesehariannya di Universitas Kosjok Pulau Anita, dan beliau juga sebagai Indonesia Hypnosis Center Trainer Licensee yang juga tergabung dalam kami untuk menebarkan manfaat hipnosis ke seluruh negeri. Oke, saya nggak berpanjang lebar, mungkin kita bisa alangkah baiknya dan memang sangat dianjurkan segala sesuatunya kita mulai dengan doa agar apapun yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan dan dinilai sebagai bagian dari nilai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa agar dimudahkan dan dilancarkan acara kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua setia bersama kami. Setia bersama kami dalam acara Learning from Home ini, dan tentunya acara ini gak bakal sukses tanpa kehadiran Bapak Ibu semua, juga tanpa support Bapak Ibu semua yang selalu setia menemani kita bercicet ria, berkangen-kangenan ria di satu wadah, dalam satu waktu dan dalam satu tempo yang mungkin kalau dianggap belajar ini terasa sangat singkat, tapi ketahuilah bersama tiada pembelajaran yang sia-sia walaupun hanya sesingkat-singkatnya. Dan nampaknya sudah siap-siap juga di belakang saya Bapak Ketum kita tercinta, Bapak Insinyur Afif Yarka, yang sebentar lagi akan membuka acara dan memberikan santan kepada kita semua. Oke Pak, sudah siap? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Afif Yarka. Sebentar Pak. Baik Mas Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita jumpa lagi hari ke-15 ini. Luar biasa, kita masih bertahan di hari ke-15. Kalau di medsos banyak saya lihat sudah mulai jenuh ada di rumah aja. Kita sudah mulai, kita masih tetap
saja mengikuti anjuran pemerintah untuk supaya cepat berlalunya pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, malam ini menarik sekali. Kalau kemarin 14 hari 2 minggu kita belajar adalah bapak-bapak, malam ini kita diisi oleh ibu-ibu luar biasa sekali ini, Bu Dipla yang akan menemani kita belajar malam ini. Bu Dipla ini Bapak Ibu, ini kalau alumni ini beliau angkatan awal-awal nih, angkatan awal di IAC. Kemudian juga Bu Dipla ini Mas tadi dia salah satu di Dewan Kehormatan Etik. Jadi kalau Bu Dipla ngomong ini, wah saya harus taati nih. Karena beliau Dewan Kehormatan Etik di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Komunitas Jurnalis Indonesia. Sebelum saya serahkan sepenuhnya ke Mas Adi dan Bu Dipla untuk memberikan materi, saya dapat WA banyak sekali, lebih dari 20, banyak ini. Ada lebih dari 20 untuk teman-teman yang sudah belajar di kelas. Teman-teman banyak menginginkan untuk segera dibikinkan kelas advance hipnoterapi. Bahkan juga ada yang WA, kapan Pak kelas master? Ada di Bali tadi saya baca, di grup Medan saya baca, Lampung juga ada tadi saya baca, untuk minta dibuatkan kelas lanjutan. Nah di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kelas profesi kalau di lembaga IHC Indonesia Business Center itu kebijakan kita sangat jelas, sangat tegas bahwa untuk kelas profesi itu ya level 1, level 2, level 3 master hipnosis, bahkan di jenjang yang terakhir yaitu training of trainer, itu kebijakan kita adalah harus live training. Nah tapi melihat situasi kondisi seperti ini, kelihatannya kami dari LKP Indonesia sedang menyusun gitu ya Mas, yang tidak menyalahi kebijakan itu sendiri. Tadi sempat kita diskusi di internal dengan teman-teman yang ada di LKP, dan lanjutan ya secara online, tapi tetap harus ada live training. Emang ya, mungkin kita akan bikinkan kelas lanjutan, advance ataupun kelas master hipnosis, tapi nanti peserta juga akan wajib harus ikut live trainingnya. Tapi ini masih belum final, mudah-mudahan tidak lama juga akan segera kita infokan ke teman-teman, karena banyak sekali permintaan untuk bisa segera dilaksanakan. Yang memang semua kita harus bersabar Bapak Ibu di kondisi ini. Ini teman-teman trainer di IAC juga sudah gatel ini kalau nggak ngomong di depan kelas ini ya. Jadi mungkin nanti akan segera kita formulasikan, karena namanya kelas profesi ini tanggung jawab secara moral kita juga besar, karena ada hal-hal yang menyangkut dengan etik yang juga harus kita sampaikan di kelas, dan ini juga jadi pertimbangan kami. Demikian Mas Adi. Oh ya, selanjutnya nanti silakan di saran Bapak Ibu, karena program belajar kita yang setiap malam jam 8 ini kan akan berakhir tanggal 18, jadi persis seminggu lagi. Jadi itu nanti mohon Bapak Ibu memberi saran untuk kegiatan-kegiatan kita yang seperti malam ini, bagusnya bagaimana. Saya tunggu ya chatnya di di Zoom chat ini, ataupun bisa ditulis di grup WA yang dari masing-masing profesi. Demikian Mas Adi, terima kasih. Selamat menikmati materi malam ini, self empowerment dari Bu Dipla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih Pak Ketum. Tentunya kita juga sama-sama harus sabar ya untuk bertatap wajah, bertatap muka, bertatap raga, dan pastinya hal itu adalah sebuah esensi kita untuk dinyambung, untuk
apa ya, untuk mengikat tali batin kita sebagai bagian dari insan keluarga besar perkumpulan hipnotis Indonesia. Kayaknya juga udah siap-siap nih Bunda Diva. Halo Bunda Diva, monitor. Halo, sudah siap Bun? Ya, mari kita sama-sama sambut dengan meriah Bunda Diva. Time. Wah. Nah, bisa aja nggak bantuin gimana sih? Ya, terima kasih Mas Uci. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur IHC, luar biasa yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa hadir dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian kepada para teman-teman yang ada di balik kesuksesan acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama malam ini host kami Mas Adi yang sangat luar biasa, yang selalu menemani setiap malam kepada para trainer. Soulmate IHC yang berbahagia di seluruh negeri. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu materi. Sebenarnya materi ini adalah hasil produksi dari pengage trainer juga sebagai terapis. Bagaimana dengan ilmu ini yang kemudian dengan yang nanti akan saya sampaikan. Dengan kalau saya mungkin self empowerment itu selalu diterjemahkan sebagai pemberdayaan diri, tapi saya lebih senang mengatakan ini optimalisasi potensi diri. Mungkin bisa dimulai Mas Adi, slide-nya dimunculkan. Halo Mas Adi. Halo. Oke. Ini Bun, sudah muncul. Oke. Jadi bagaimana pemberdayaan diri atau pengoptimalisasi potensi diri ini? Di sini ada 3 komponen nanti yang akan kita bahas satu persatu. Di mana tujuan goal daripada optimalisasi potensi diri ini adalah menjadi manusia yang prima. Di sini ada iman, kemudian ada ilmu. Iman dan ilmu kita akan berstrategi cerdas sehingga kita bisa menjadi manusia yang prima. Selanjutnya bisa kita next. Nah, ini adalah jabaran daripada iman. Seperti apa yang kemudian iman ini akan menjadi kita betul-betul bisa mengoptimalkan diri, dan ketika ini kita jalankan maka kita akan mencapai jiwa yang merdeka dan merdeka, yaitu ikhlas. Ikhlas ini berbeda dengan ridho. Jadi semua kita ini beriman, ada yang kita imani, atau lebih tepatnya bahwa kita mempercayai adanya sesuatu yang maha tinggi, sesuatu yang maha agung, yang itu bisa kita katakan adalah sebagai sang pencipta, dan kita ini adalah makhluk ciptaannya. Ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan, ini adalah baik hal-hal yang baik itu semata-mata karena kita meminta ridho dari sang Khalik atau sang pencipta. Jadi kalau kemarin Pak Ustadz Zul Hendra sudah menyampaikan bahwa manusia itu akan menuai apa yang ditanam. Begitupun demikian. Jadi jangan khawatir ya. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam
maka kita akan menuai kebaikan-kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya. Dengan ikhlas ini kita bisa berpasrah diri terhadap hal sampai sehingga kita tidak akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah bersyukur, ya. Jadi saya katakan bersyukur. Bersyukur ini ada dua hal. Jadi ketika hal-hal yang berkesesuaian dengan kehendak kita, maka kita di dalam hati harus mengucapkan mudah-mudahan ini sebagai penyempurna nikmat. Ya, karena belum tentu nikmat yang hadir itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang akan membawa keberkahan. Oleh karena itu di situ di dalam hati kita mudah-mudahan kenikmatan ini adalah seperti ini. Begitu juga sebaliknya, ketika apa yang alami tidak berkesesuaian dengan kehendak kita, maka kita pun harus percaya sebagai orang yang beriman bahwa di balik apa yang tidak berkesesuaian ini ada hal baik yang akan kita terima. Nah, selanjutnya ini memaafkan. Nah, memaafkan ini penting sekali karena memaafkan ini memang hal yang tidak mudah. Tidak mudah dan kita semua berikhtiar atau berusaha untuk bisa menjadi pemaaf. Karena kita juga selalu memohon ampunan daripada Sang Pencipta. Maka dengan kita memaafkan Sang Pencipta pun insya Allah akan memberikan pemaafan yang besar kepada kita. Jadi mungkin bisa kalau direalisasikan begini. Kalau kita ini mengalami dalam keseharian ada orang yang menjengkelkan, kadang-kadang kita tidak perilaku-perilaku yang kita tidak suka, sehingga kita menjadi terbelenggu di situ. Saya tidak berani nih berjalan di depan Mas Adi nih, karena Mas Adi tidak senang dengan saya. Misalnya ini. Nah, kok menjadi orang tidak merdeka kan gitu ya? Menjadi orang tidak merdeka. Setiap hal-hal tidak baik yang terjadi pada diri kita, yang itu sumbernya dari orang lain, ataupun dari diri kita sendiri, maka di situ kita harus tahu atau kita pasrahkan kepada Yang Maha Adil. Karena belum tentu kalau kita balas apa yang tidak enak dari orang lain itu, maka akan setimpal dengan apa yang dilakukan kepada kita. Ya, begitu sebaliknya, kalau misalnya kita membalasnya kurang, kita rugi. Membalas lebih, kita dosa. Oleh karena itu yang terbaik adalah semuanya kita pasrahkan kepada Yang Maha Adil dan kita percaya penuh di situ akan terselesaikan dan terselesaikan dengan seadil-adil. Dengan ikhlas, kemudian dengan rasa bersyukur dan memaafkan, kita memiliki jiwa yang merdeka. Tidak ada beban di situ. Kita sudah, kalau istilah orang Jawa, sudah selesai dengan diri kita. Ya. Selanjutnya Mas Adi. Selanjutnya. Nah, apa ini Mas Adi ya? Sebelumnya Mas Adi? Selanjutnya tentang ilmu. Oh gitu ya. Atasnya. Sebelumnya. Oke. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberi full potensi. Full potensi yang di sini kemudian kita gambarkan ya, baik itu fisik yang sempurna, kemudian dan dengan tadi diberikan perangkat, sehingga dengan perangkat ini kita dapat mengetahui dari yang lahir tidak tahu apa-apa kemudian menjadi tahu ya, melalui panca indera ini. Kemudian tahu kita itu, nah ini struktur otak yang sudah sering disampaikan kemarin oleh dan banyak sekali teori-teori ya mengenai ini, saya kira tidak asing lagi bagi Soulmate IHC ya, nah itu ya. Kemudian mengetahui ini ternyata tidak semua pengetahuan yang kita dapat dan itu masuk ke dalam
uh, otak bawah sadar kita itu tahu itu tidak semuanya adalah ilmiah. Ada yang tidak ilmiah dan ada yang ilmiah. Seperti itu. Pengetahuan yang seperti apa yang kemudian menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna? Jadi akan kita pelajari di sana. Selanjutnya Mas. Nah, ciri daripada ilmu yang ilmiah ini adalah satu, ada objek kajiannya. Jelasnya, jadi kalau kita mengatakan hipnosis itu adalah ilmiah, maka hipnosis itu telah memiliki 3 kriteria ini. Ya. Jadi ada objek kajiannya, kemudian ada epistemologisnya, ada metode-metode cara mengkajinya, dan kemudian ada aspek aksiologisnya, ada aspek pemanfaatnya. Di 3 unsur ini ada pada hipnosis juga, gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali bahwa kita berada di komunitas hipnosis ini, ya. Kita bisa mempelajari ilmu ini, menyempurnakan diri dengan salah satunya adalah dengan ilmu hipnosis. Tidak diragukan lagi. Selanjutnya nah, struktur pikiran ini sudah disampaikan di awal sekali oleh Bapak kita, yaitu Bapak Fiarkan, menyampaikan ini dengan jelas bahwa di dalam struktur otak kita ini ada struktur otak sadar, ya, yang selalu menganalisis. Kemudian ada subconscious, yang ini adalah lahan subur, bisa ditanami apa saja, baik ilmu yang ilmiah ataupun yang tidak ilmiah, baik itu yang berdaya guna ataupun yang tidak berdaya guna, ya, karena tidak tidak didasarkan oleh ilmu yang ilmiah dan hal-hal yang kemudian tidak memberdayakan diri. Lanjut. Nah, di dalam alam sadar kita mengenali informasi yang masuk, kemudian yang sudah kita miliki, kemudian kita menganalisa, selanjutnya kita memutuskan respon spesifik dari informasi yang masuk. Itu. Nah, kita lanjutkan pada subconscious. Nah, di dalam alam bawah sadar ini isinya adalah keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini, kemudian kebiasaan, kemudian perasaan, kepribadian, intuisi, kreativitas, memori permanen, respon otomatis, persepsi, dan protektif. Selanjutnya. Iman, ilmu, dan hipnosis ini kita mengkaitkan ini karena pada kesempatan ini kita lebih fokus kepada salah satu ilmu ini yang membuat kita menjadi manusia yang excellent, ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa hipnosis ini adalah ilmu yang ilmiah. Karena ini ilmiah, maka dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk kita-kita di forum IHC, ya, kelas IHC. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dilanjutkan. Jadi kemudian kita rangkai, dengan iman seseorang akan memiliki jiwa yang merdeka. Ketika berilmu, maka akan siap menerima keajaiban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, yang sebanyak-banyaknya untuk orang lain yang sebenarnya. Nah, ilmu dan iman serta mempelajari ilmu hipnosis, maka akan memunculkan keajaiban-keajaiban yang antara lain dapat menghilangkan kebiasaan buruk dan menanamkan kebiasaan baik.
hal-hal ini, keajaiban-keajaiban ini, kalau didasari dengan iman, dengan refleksi yang kemudian dengan ilmu, maka tentu akan sangat luar biasa. Seseorang akan siap menerima perubahan. Yang kedua, mengendalikan emosi, menghilangkan rasa dendam, benci, juga menyembuhkan fobia, depresi, trauma, kecemasan, kepanikan. Yang ini seringkali dilakukan oleh teman-teman para terapis di IHC ya, di PKHI secara umum. Nah, dan ini rata-rata trainer IHC ini semuanya terapis dan mempunyai STPT ya. Kemudian dengan regresi bisa dimunculkan peristiwa yang oleh pikiran sadar kita. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Ini kita hanya akan ketemu di ilmu proses ini. Kemudian membentuk kepribadian yang ulet dan tangguh. Nah, ini dilakukan oleh para praktisi motivasi ya. Beberapa di antara teman-teman sangat luar biasa sekali untuk bidang ini. Nah, kemudian meningkatkan ekstrasensory persepsi yang kita pelajari di hipnoterapan ini, metafisika. Nah, ini kemungkinan IHC akan membuat ini secara khusus ya. Dan ini penjelasan sangat panjang khusus mengenai metafisik. Mudah-mudahan ini secepatnya ini Pak Direktur ya, karena ini banyak yang tertarik. Nah, selanjutnya ini ya, merubah keyakinan yang tidak menguntungkan pada diri seseorang. Jadi ada kalanya, apakah aku bisa? Apakah, nah ini banyak sekali ya keyakinan yang menghambat. Aku miskin, apa bisa aku menjadi kaya? Aku seperti ini, apakah aku bisa menjadi itu? Hal-hal yang menghambat ini ya, kesuksesan dan kemajuan ini di IHC bisa kita, di hipnosis bisa kita pelajari. Kemudian untuk membantu meningkatkan kreativitas, beberapa hal sudah dilakukan oleh para terapis. Nah, semuanya ini, keajaiban-keajaiban ini hanya mampu diterima oleh orang-orang yang siap menerima keajaiban, yaitu orang-orang yang kita sebut dengan excel people, manusia prima, yaitu manusia yang berkemampuan berstrategi cerdas sehingga bermanfaat untuk dirinya dan sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Jadi kalau iman digandingkan dengan ilmu, maka seseorang dengan pasti dia akan memiliki strategi hidup yang cerdas, baik dia sebagai diri sendiri, terutama dia sebagai terapis. Nah, di IHC ini kita semua digadang-gadang atau diharapkan kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Insya Allah ketika kita miliki iman tadi ya, dengan refleksinya, yaitu ikhlas, kemudian bersyukur dan juga maaf ya, dan kemudian diiringi dengan ilmu yang ilmiah, maka tentu kita akan menjadi orang yang berstrategi cerdas ya. Endingnya adalah menjadi manusia yang excel. Demikian Mas Adi penjelasan saya. Untuk bisa dilanjut dengan pertanyaan. Halo Mas Adi. Siap Bun, siap. Oke, wah, saya sampai trend. Kebayang banget, pantesan Gus Ajun bisa sehebat itu ternyata. Mempunyai bunda yang luar biasa. Iya, tadi. Iya, teori-teori berat kemarin sudah diberikan oleh teman-teman ya. Nah, ini rangkuman dari teori berat yang kemarin itu ya. Insya Allah ini bisa. Oke, Bu. Praktekan. Oke. Kita buka termin pertanyaan gimana, kayaknya menarik ya, pada siap-siap ya untuk tunjukkan. Baik. Tapi sebelum teman-teman, saya ini penasaran tuh sama beberapa slide yang tadi saya baca deh. Seperti ketika iman dimiliki seseorang, lalu ilmu digabungkan, tentunya kita menjadi manusia yang cerdas dan bermanfaat. Sehingga kita mengetahui itu, kita
sudah cukup belum sih memiliki iman yang tepat dan ilmu yang cukup, dan sehingga kita bisa menjadi manusia cerdas ini. Bagaimana cara kita tahu iman kita tuh sudah cukup gitu. Iya. Jadi untuk mengukur iman seseorang memang tidak mudah, maksudnya. Tapi ini adalah upaya yang harus kita lakukan untuk jiwa kita yang merdeka. Orang yang berjiwa merdeka tentu banyak pilihan hidup. Orang yang tidak merdeka itu ruang geraknya sempit. Tapi orang yang merdeka dia memiliki ruang gerak dan pilihan-pilihan yang sangat luar biasa. Gitu. Sehingga ketika dia sudah menjadi jiwa yang bebas itu tentunya harus dibarengi dengan ilmu. Gitu. Nah, itu yang saya maksudkan dengan iman, ilmu dan berstrategi cerdas. Menarik nih bahasanya Bunda tuh jiwa merdeka gitu. Biar sayangi dan teman-teman dan salah. Iya. Jiwa merdeka yang Bunda maksudkan tuh seperti apa? Jadi tidak punya dendam di situ ya. Setiap yang terjadi pada diri kita maknai positif thinking. Gitu. Karena itu kan kita sering mendengarkan you get what you think. Nah inilah. Nah, jadi kita selalu berpikir positif ya, tentang berbagai hal. Sehingga dengan pikiran positif ini kita banyak pilihan hidup. Gitu. Itu Mas Adi. Saya kira. Jadi berupaya dulu untuk berpikir positif. Iya, berpikir positif. Berupaya berupaya ya. Jadi ikhlas itu beda dengan ridho. Kalau di ridho ya sudah terserah saya lah begitu ya. Gak apa-apa akan begitu. Nah, memaafkan tidak berarti kemudian orang bisa berbuat seenaknya dengan kita. Tapi maafkan di sini adalah tadi kalau kita mendendam orang, apa untungnya bagi kita? Hanya menjadi beban dan kemungkinan akan menumpuk hormon kortisol di situ. Dan juga tidak hanya di mental kita yang rusak, tapi juga tidak hanya secara psikis tapi secara fisik. Nah, bagaimana beta endorfin ini bisa kita tingkatkan, yaitu dengan positive thinking, baik kepada yang maha hidup ataupun kepada siapapun, karena jelas tidak akan merugikan kita, karena tanaman-tanaman kebaikan itu juga akan berpulang kepada kita, begitu juga sebaliknya. Seperti Ustaz Zul kemarin menyampaikan. Oke, demikian nanti. Wah, langsung fresh deh. Jadi yang dimaksud jiwa merdeka itu adalah jiwa di mana kita tidak punya rasa terhadap hal yang menyakiti ataupun yang tidak berdamai dengan situasi yang kita hadapi. Tapi kita bisa mengolahnya itu menjadi rasa yang memberdayakan tadi mungkin ya Bu ya. Kalau saya dan ini kan bedanya orang-orang hipnosis ini kan hebat itu bukan di terapisnya, tapi kita mengeksplorasi potensi yang bersangkutan. Karena kita tahu bahwa mereka itu sempurna kan gitu. Karena kita diajarkan metode untuk mengeksplorasi, itu yang kita lakukan. Jadi kalau suksesnya satu terapi tentunya juga terkait dengan yang bersangkutan ini mau dieksplor apa tidak, potensi yang hebatnya itu gitu. Nah ini bisa dibuktikan di kelas IHC. Nah, yang siap untuk menerima keajaiban betul-betul menjadi ajaib. Apa saja yang dia pikirkan gitu ya. Sesuai dengan itu karena otaknya bisa memberikan perintah kan. Oke. Nah ini yang kemudian waktu itu Bunda pernah cerita ya tentang seorang pemuda yang kalau nggak salah ingin dikirim Olimpiade basket. Udah deh coba cerita ulang deh, kayaknya tuh menarik. Soalnya saya tahu banget itu. Boleh deh Bun diceritain Bun. Oke. Jadi ketika itu ada pemuda kelas 2 SMA, mungkin ini pamannya sedang melihat ini saya lihat. Nah, ini dibawa ke tempat saya karena sudah kelas 2 SMA masih ngenyet jempol, menghisap jempol kalau mau tidur. Nah ini mau diasramakan karena mau dikirim ke Singapura untuk lomba basket. Tinggi besar, ganteng juga ya.
Tapi bagaimana kalau nanti diketahui teman-temannya ya, tidur kemudian menghisap jempol gitu ya, nggak lucu mungkin ya, bisa dibully teman-temannya. Nah, akhirnya mereka dibawa ke tempat saya hanya mendengarkan apa yang menjadi cerita ibunya, cerita yang disampaikan. Nah, saya hanya bertanya saja kepada orang tuanya, siapa yang sering peluk dia kan gitu ya. Saya pun yang sering peluk, abangnya juga sering peluk kan gitu ya, sering peluk dia gitu. Katanya tidak. Nah, dia dalam ketertekanan itu ya, berarti kan gitu ya. Nah, kalau gitu mulai sekarang jangan dia dipeluk. Sejak itu sampai sekarang dia sembuh total. Oh. Gitu. Nah, yang menarik itu Bunda kok bisa kepikiran ya nanya siapa yang meluk itu dapat dari mana gitu. Kadang kan kita sebagai terapis itu suka gimana nih mau mulai nanya dari mana nih gitu kan. Wah, ini ilmunya Mas Adi nih. Itu ilmunya Mas Adi ya. Kita kan melihat orang ini orang visual, apa ini orang kinestetik yang ada di depan-depan kita. Ini kan ilmunya Mas Adi nih. Nah, Mas Adi udah tahu nih. Nah, jadi saya hanya melihat ini orang kinestetis ya. Ini 1, 2 ini, yang ini visualis. Dan tentunya mereka punya kecenderungan yang berbeda gitu ya, di dalam pelampiasan emosi. Ini itu saja ya, jadi hanya dengan begitulah ini ilmunya Mas Adi ini dan ilmunya para trainer ini yang sering dieksplor. Nah, gitu untuk melihat bagaimana ya ini dilihat dari luar. Ini ilmu lagi Mas Adi ya. Berdasarkan ilmu kan begitu. Ilmunya begitulah. Saya juga berdasarkan ilmu yang saya pelajari. Akhirnya saya punya kesimpulan seperti itu. Ini kayaknya kita bungkus buat jadi kelas khusus nih, karena menurut saya ya submodel itu penting banget buat kita tahu karakter orang dan kita bisa membantu beliau untuk mengempowerment dirinya gitu ya. Iya. Ini udah ada yang nanya Bu. Kita coba buka dari Pak Soleh Buge. Pak Soleh, saya persilakan untuk live untuk tanya karena ini menarik pertanyaannya di chat. Halo Pak Soleh. Halo. Silakan Pak Soleh, tanyakan langsung ke Bunda pertanyaannya di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah. Ini saya mau tanya. Jadi sejak saya belajar hipnosis, justru kok saya merasa baru belajar jadi manusia gitu loh. Jadi tadi kalau bicara tentang kaki kan masih terlalu tinggi itu. Jadi sekarang sedang dalam posisi dan gimana itu udah sejak belajar saya. Terima kasih. Iya, ini kebetulan saya kan juga mengenal Pak Soleh ini siswa pelatihan Jogja ini level 1, cuma kemampuannya sangat luar biasa. Dan terus belajar. Jadi Pak Soleh mungkin refleksi iman yang saya sampaikan tadi adalah yang mudah diterima saja. Yang untuk sementara ini baik di sesi terapi ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau seorang terapis ini kan harus ikhlas memberi. Ketika yang bersangkutan ikhlas menerima dan kemudian memang ini untuk membersihkan hal-hal data-data yang tidak baik di dalam bawah sadar itu tugasnya terapis. Tapi terapis akan terbantukan bila mana kita memberikan edukasi di awal ya tentang bagaimana kita harus supaya kita mudah ya. Dan ternyata ini juga Pak Soleh sendiri kan sudah ini melaksanakan ini, saya dengar dan videonya sering saya lihat. Ini kadang-kadang ini saya bilang sama Pak Soleh ini, Pak Soleh, ini Pak Soleh harus level 2 ini, karena ini kalau tidak benar metode yang dipakai ini bisa nanti memunculkan trauma baru kan begitu ya. Tapi insya Allah apa ini Pak Soleh ya. Nah, luar biasa nih Pak Soleh ini. Oke, gitu Pak Soleh. Oke, terima kasih Pak Soleh atas partisipasinya. Dan saya mau buka dari Banjarmasin ini, pertanyaannya Pak Arif Sunyoto. Pak Arif? Halo Pak?
Halo Pak Arif. Halo, selamat malam Pak Arif. Halo, sudah on Pak? Nah, ini Gun. Jadi Pak Arif ini bertanya di chat, cuman kayaknya pertanyaan ini enaknya disampaikan langsung kalau beliau live. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa, saya coba bacakan saja ya Bun ya, sambil menunggu yang raise hand. Oke. Pertanyaannya dari Pak Arif ini, ketika kita ingin memberdayakan diri, ada faktor penghambat yang bisa jadi dari keluarga, waktu, dan bisa jadi tenaga. Bagaimana? Mungkin di usianya Bunda yang kita bisa menjadi inspirasi, tetap semangat, dan ini bisa kasih tips-tips juga nih ke Pak Arif. Silakan Bu. Ya. Baik. Jadi memang untuk pertanyaan Pak Arif ini wilayahnya level 2 ini ya Mas Adi ya. Sangkut metode bagaimana kita bisa mencabut rumput-rumput atau apa kalau istilahnya direktur kita ya Pak Afif, rumput-rumput liar yang tidak memberdayakan di dalam bawah sadar kita, bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih. Nah, ini itu tanam-tanam. Nah, setelah itu tanam-tanam yang baik gitu. Jadi memang harus dipelajari di level 2 ini tadi. Dan saya kira kalau kita sudah siap tadi dengan iman, dengan refleksi iman yang seperti saya sampaikan, itu sudah permulaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memang tidak ada manusia yang sempurna karena apa-apa yang kita terima kan tidak semuanya kita terima secara ilmiah. Ada yang maksudnya nyelonong masuk kan begitu ya. Nyelonong masuk, baik itu ketika kita masa kanak-kanak sehingga menjadi trauma dan muncul di kemudian hari. Kalau di sini keluarga kita anggap sebagai potensi pemberdaya, kita berpikir positif. Nah, insya Allah disitulah kita bisa menemukan jalan. Ya, jadi anggapan positif ya, ini penting sekali. Okay. Ya, ini ada lagi dari Pak Muhammad Ali. Pak, silakan Pak, live. Loh, kok dimatiin sama Pak Ali? Teman-teman co-host, saya sudah oke. Sip. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Ya, dari Aceh Bunda. Dari Aceh. Bunda, berarti kalau kita iman dan berilmu berarti berbarengan kita harus berpikiran positif. Karena setelah kita belajar hipnotis, berarti kita harus memperdaya diri. Nah, pada malam ini Bunda sudah menyampaikan sangat banyak dan sangat menarik. Jadi kita begitu banyak serangan terhadap kita, terus kita selalu bersabar. Nah, apapun yang disampaikan orang lain ke kita yang negatif tapi itu positif. Nah, tetapi ini kan semuanya terpulang ke kita untuk kita berdayakan diri sendiri. Nah, sementara mereka yang menyerang kita itu hal yang negatif, semua yang kita lakukan baik, tetap dianggapnya semua negatif. Nah, kita menganggap itu positif untuk kita bawa ke alam yang positif. Nah, sampai kapan hal ini berulang-ulang sehingga mereka itu sadar sesadarnya, sehingga positif yang kita pikirkan sehingga terbawa ke mereka itu udah positif. Baik. Sudah cukup begitu Pak pertanyaannya? Oke. Jadi bukan berarti kita membenarkan atau menganggap positif terhadap hal yang tidak baik yang disampaikan kepada kita. Positif di sini kita artikan begini Pak. Jadi kita melihat orang, itu kita lihat kalau dia cerminan perilakunya tidak baik, maka yang ada di bawah sadar mereka itu adalah hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita permakluman. Nah, yang seperti ini Tuhan yang Maha Adil ya, atau Allah ya,
yang akan bertindak seadil-adilnya. Jadi bukan berarti kita pembenaran atau menganggap positif perilaku itu, bukan. Jadi kita melihat orang, kalau misalnya begini, orang itu kok pelit ya, karena di bawah sadarnya datanya mengatakan bahwa sikap pelit itu menjadikan hartanya terjaga. Tapi bagi orang yang dermawan, di bawah sadarnya itu tertanam data bahwa setiap kebaikan itu akan memunculkan beribu-ribu kebaikan, semacam itu, Pak. Jadi bukan berarti membenarkan. Positive thinking itu artinya kita berpulang kepada Allah terhadap hal-hal itu. Dan insya Allah kalau kita baik terhadap orang tersebut, dan insya Allah Pak, kalau memang kita sudah dengan iman tadi, kita bisa menyalurkan energi itu kepada pihak lain, dan kemudian kemungkinan akan menjadi baik. Karena yang kita tebarkan adalah hal kebaikan. Karena kebaikan sedikit pun maka akan berbalas kepada kita. Begitupun sebaliknya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Halo, suara Mas Adi tidak terdengar. Lupa. Saking serunya memperhatikan Bunda tuh, ini berasa di refresh kembali luar biasa. Saya bisa nangkap bagaimana apapun yang kita alami ternyata ya balas saja kebaikan gitu. Karena pada dasarnya kita akan untuk berproses, terus berupaya. Masalah siapa yang menentukan hasil akhir kita serahkan pada Tuhan, gitu kali ya Bunda. Iya begitu, dan kita tahu Mas Adi ya, setiap opini dan kemudian menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu ya, itu didasarkan kepada pengalaman hidupnya, kepada pengetahuannya ya, kemudian tentunya kepada imannya, dan tidak kalah penting adalah kepentingannya Mas Adi. Seperti itu. Jadi kita maknai seperti itu. Kepentingannya, wah siap. Ini sudah ada lagi nih Bun yang ingin bertanya. Saya akan masuk ke Pak Edi. Baik. Pak Edi Rizdian. Monggo Pak. Ini kayaknya Pak Edi Rizdian bau-baunya dari Yogyakarta. Bener nggak sih? Kita konfirmasi aja kemudian. Halo Pak Edi. Halo, selamat malam Pak Edi. Halo Pak Edi. Suaranya tidak terdengar ya Mas Adi. Oh iya Pak Edi, suaranya mana? Halo Pak Edi. Pak Edi, suaranya nggak kedengeran, kemungkinan headsetnya Pak. Headsetnya. Nggak ada suara yang keluar Pak Edi, kemungkinan headset Bapak. Oh ininya. Kalau nggak coba dicabut aja Pak, screen-nya Pak. Halo Mas Adi. Ya siap, nih Pak Edi sudah ganti. Oke. Pak Edi sudah siap? Aduh, nggak keluar suaranya ya Pak. Aduh sayang sekali. Pak Edi mohon maaf Bapak, suaranya nggak kedengeran sama sekali ke kita. Boleh dicat aja deh Pak ya. Sama sekali kita nggak. Bunda nggak dengar juga ya Bunda? Nggak dengar teh. Nah, tutup semua. Pada kepengen sekali saya mendengar suaranya Pak Edi. Iya Pak Edi. Dari Jogja kan ya Bunda? Kemungkinan ini ya. Oke deh, kita langsung ke Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Halo Pak. Iya. Silakan Pak Sugeng. Wah nih foto sama kembaran saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Bunda, saya mau bertanya nih, gimana apabila seseorang yang kita yakini dia sudah merasa memiliki iman dan ilmu yang cukup, tetapi dalam proses menjalani hidup banyak
asupan-asupan ganjil yang merasuki iman pikirannya Bunda. Jadi gimana langkah-langkah kita untuk menghipnosis atau merubah sifat-sifat ganjil itu menjadi sifat-sifat yang positif Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Ini ini. Pak Sugeng. Ya Mas Edi. Pak Sugeng dari mana Pak? Banda Aceh Pak. Oh, oke, Oke. Banda Sugeng. Aceh. Ini boleh bertanya ini Mas Adi, boleh bertanya ini saya kepada Pak Sugeng. Pak Oke. Sugeng sudah di level berapa Pak? Masih satu. Satu, oke. Saya anak buah Pak Dr. Rama. Menurut Rama bagus. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang sangat cerdas. Nah ini akan terjawab di level 2 nanti. Oke. Pak Adi, karena banyak metode-metode yang bisa kita eksplor untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebagai seorang terapis, itu tipsnya yang seperti tadi, gitu. Ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi jiwa yang merdeka, kemudian ilmu sudah kita dapatkan, ya, sehingga di dalam eksplorasi terhadap potensi yang bersangkutan itu adalah sangat luar biasa, gitu ya. Jadi nanti saya tunggu di level 2 ini Pak Sugeng. Oke baik Bu, sampai Ya. ketemu Bu, sampai jumpa Ya, ya. dan ini cerdas, pertanyaan cerdas ini Mas Adi. Siap, Pak. Jadi dia langsung mencari dia. Begitu, Ya, mencari ya. Jadi nanti akan ketemu Pak di sana. ya, terima kasih banyak Bunda. Ya, Terima kasih Mas Adi. Ya, siap Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Ya. Ya memang kok saya juga jadi kepikiran Pak Sugeng bisa nanya sehebat itu ya, tapi ya soon pasti akan terjawab karena baik lagi ya Bunda, kita adalah makhluk merdeka yang kreatif. Tentunya jawaban kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya. Oke, saya langsung ke Pak Iwanuddin. Halo Pak. Nanti bersiap-siap Pak Muhammad ya Pak. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Iwan? Salam kenal Bunda, saya Iwan dari Tasik, Tasikmalaya. Ya aslinya Apa saya tadi? alhamdulillah baik. Asli New York saya Bunda. Oh ya. Ya. Insya Allah, berarti kita sama ini dari yang sama ini ya. Iya. Iya Bunda. Gitu. Begini Bunda, maksudnya kan New York itu maksudnya New Jakarta, Diningrat Pak. Saya Jen. Oh siap. Tadi kita satu kampung Pak. Satu kampung ya. Jadi Baik. begini Bunda, mohon maaf Bunda. Bagus sekali ini materinya. Alhamdulillah saya dapat guru baru yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Iwan. Positive thinking itu Iya. sangat mudah sekali diucapkan. Iya, baik. Tapi pada prakteknya ini untuk diri saya nih, saya tidak mengatakan orang lain. Pada prakteknya sah. Maksudnya susah untuk istiqomah. Bagaimana ini kiat-kiatnya, trik-triknya, cara-caranya untuk kita menjaga istiqomah itu mohon pencerahan. Terima kasih. Ini Pak Iwan ini di level berapa ya Pak ya? Level 2 mau level 3 mogok. Luar biasa sekali. Ya. Baik Pak. Kalau mungkin ini sulit, ya, kalau ini mungkin mudah, mungkin tidak perlu dipelajari karena sulit ini Pak. Jadi saya sendiri bukan tidak mudah untuk memahami ini Pak, memahami. Nggih, Jadi ketika saya misalnya ini dalam sesi terapi ya, melihat seseorang, maka saya akan mencoba memahami data-data apa yang sudah ada di kepala orang itu. Jadi saya cenderung mendengarkan karena di titik-titik mana saya punya kesempatan ya, untuk kemudian bisa melakukan terapi, atau kalau itu hal-hal yang tidak sifatnya bisa, maka yang tidak baik ini harus dicabut dan diganti dengan yang memberdayakan, seperti itu Pak. Jadi memang tidak mudah. Baik. Iya, benar Mas Rasul. Terima kasih Pak Iwan. Allah, insya Allah Mas Rasul.
Aku nggak dia. Sekampung. Aku nggak dia. Wah, pastilah itu anak emas itu. Kita ke Pak Heru Sumbawa. Coba nggak di-mute kembali. Halo Pak Heru. Pak Heru. Nah, mantap. Selamat malam Pak Heru, silakan. Monggo nih. Selamat malam Pak Heru. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih dinas nih Pak Heru nih. Iya, lagi piket. Oh, luar biasa. Tetap semangat ya Pak, tetap jaga kesehatan dan hati-hati ya Pak. Siap. Izin Bunda, mau bertanya Bunda. Kita sebagai tugas saya sebagai seorang Polri. Nah, sini menjadi permasalahan ini sifat marah. Nah, ini kita tunjukkan. Kenapa? Karena kalau tidak dengan marah, orang yang kita tuju ini tidak mengerti. Nah, kemudian kalau kita marah-marah terus kan jelek jadinya kita sendiri, istri sendiri. Nah, jadi tanda-tanda polisi kok marah-marah aja. Nah, terus yang kemudian mengendalikan marah. Bagaimana cara marah yang baik itu Pak? Oke, terima kasih sudah. Wah, luar biasa sekali pertanyaan. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam. Wah, ini jadi Iya. bagaimana cara marah yang tapi tetap esensi marahnya itu dapat, cuman mungkin ya nggak berkobar-kobar dan nggak kelihatan banget. Kalau saya tuh lebih marah, padahal hanya tegas mungkin gitu kali ya. Jadi sebetulnya sudah terjawab tadi Mas Adi. Jadi bukan marah tapi sikap tegas. Ya. Betul itu, tapi sikap tegas bukan marah. Jadi kita tidak melibatkan hati di situ. Tapi kedisiplinan. Ya, di depan kita adalah kedisiplinan. Usahakan hati tidak terlibat. Kenapa demikian? Supaya kita juga tidak menjadi beban. Gitu. Ini ada satu penelitian Mas Adi, ketika saya mengikuti pelatihan ini di salah satu bagaimana corak pemimpin Indonesia. Kita diberikan kuesioner ini. Setelah diberikan kuesioner semua ngisi, kemudian dianalisa ini dari Oxfam waktu itu, Mas Adi, yang mengadakan ya. Apa kemudian judulnya? Orang Indonesia itu otoriter tapi penyayang. Pada kondisi tertentu memang kita harus bersikap tegas, tapi rasa sayang itu ada di hati kita. Dan itu, ya, dan itu apa Mas Adi, waktu itu kepala UKM itu yang dihadirkan. Tapi semuanya memiliki sifat itu, otoriter ya. Tapi penyayang. Nah, nampaknya ini yang harus dimiliki oleh Pak Komandan kita ini. Yes. Iya, jadi itu bisa. Dan kalau saya melihat wajahnya ini wajah lembut kok ini. Ya. Benar. Tapi, Parah juga nggak kelihatan ya Bun ya. tapi tegas harus. Ya Pak Heru. Tapi di depan kita adalah disiplin yang harus kita tegakkan. Benar. Adalah rasa sayang. Ya, kedisiplin kan pembelajaran. Pembelajaran bisa masuk kalau diberikan dengan sayang. Jadi saya bisa nangkep nih, sikap tegas itu bukan berarti marah, tapi sikap tegas adalah kita tetap sayang dengan cara sayang kita memberitahu bahwa ini ada aturan disiplin yang mesti kita sepakati bersama. Mungkin gitu kali Pak Heru ya. Terima kasih Pak. Kalau polisi tidak disiplin gimana? Oh iya benar. Siap. Selamat bertugas Pak Heru. Oke, ini Siap. ini tadi Pak Edi yang nggak bisa apa tuh yang suaranya kurang jelas. Beliau bertanya di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak informasi dan pengaruh yang masuk, bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap positif dan mengoptimalkan potensi diri dan submodality kita untuk jadi jiwa yang merdeka. Monggo Bunda. Iya, baik. Jadi untuk
kita bisa menjadi yang excellent tadi Pak, antara lain mengenali diri kita sendiri. Ya. Yes. Jadi mulai dari preferensi kecenderungan, ya. Dominasi daripada submodalitas. Apa kita ini seorang visualis atau kinestetik, gitu. Sehingga kita berhadapan dengan orang. Karena ini saya mengatakan demikian karena saya ngerti Bapak ini sudah punya ilmunya, masa tadi tentang submodalitas ya. Jadi ini tinggal mudah saja saya mengarahkan di sana. Jadi seperti apa kita ini, submodalitas kita, dan orang yang ada di depan kita ini apa? Selanjutnya apa? Data-data yang tertanam di kepala orang itu kira-kira apa ya? Dan di kepala saya ini apa? Kan begitu. Ya. Sehingga apa? Kenapa demikian? Karena dengan data-data yang ada di kepala orang itu tentunya orang tidak memberi persepsi. Yang kemudian persepsinya ini tidak sama dengan kita. Ada kala apa yang kita tahu itu hanya sepersekian kebenarannya dari fakta yang sesungguhnya. Jadi ada yang mungkin 90% mendekati fakta yang sesungguhnya, ada yang kira-kira cuma 15%, tapi yang 15% diyakini. Jadi saya juga sangat tergantung dengan pengalaman, pengetahuan, begitu Mas. Komponennya macam-macam. Wah, mantap. Malam ini luar biasa sekali. Saya di-refresh sama Bunda, terima kasih banyak. Pantes Gus Acung tuh kok bisa secerdas itu, ternyata ya bundanya luar biasa. Wah, terima kasih, ini sanjungan kalau ini yang ini. Bukan beban ya Bun. Aku ini korban dimarahi penuh kasih sayang tadi tuh. Lihat mukanya tertekan. Mana nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oke Bunda, Baik. nggak terasa kalau ngobrol sama Bunda mesti sampai pagi nih, cuman. Wah, terima kasih. Saya udah diingetin bolak-balik bahwa kita sudah tiba pada penghujung waktu. Tapi begini Mas, saya tidak akan memberikan kata akhir, tapi ini saya ingin mencoba mengajak para Soulmate IHC Soulmate ya, untuk bersama-sama saya berlatih ini. Saya akan menyampaikan dengan ikhlas dan teman-teman juga menerima dengan ikhlas, dan kita praktekkan menjadi satu terapi bersama. Oke. Siap. Silakan Bu. Ya, jadi bersiap-siap Pak ya. Jadi kita akan menarik energi positif, hal-hal yang berjuta-juta energi yang ada di sekeliling kita, yang itu kita berpikir bahwa itu adalah energi positif. Kita memohon kepada Tuhan agar apa yang akan kita ambil itu betul-betul adalah energi positif. Selanjutnya siapkan telapak tangan untuk menerima. Siapkan telapak tangan itu untuk menerima, saya akan panggil. Ya. Setelah itu kemudian sudah merasa cukup, kemudian kita tangkupkan jari kita, tapi hanya dengan putaran yang halus, tidak dengan digosok keras, tapi dengan halus saja, dengan halus. Kemudian ditaruh di punggung kita bagian bawah, di mana letak emosi kita yang banyak berkumpul di situ. Ya, akan hangat ya. Dan kemudian rasa hangat ini akan kita tebarkan ke seluruh tubuh, dan insya Allah ini bisa menjadi terapi bila diperlukan ya. 1 minggu di situ aja dulu. Setelah 1 minggu bisa dikembangkan menjadi hangat yang lebih luas lagi, bisa kemudian ke leher, ke pundak, dan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Itu Mas Adi, siap ya Mas Adi ya? Oke, siap para IHC Soulmate. Kita bersama-sama. Kita tarik nafas. Kita keluarkan nafas kita secara perlahan. Kita tarik nafas lagi. Kita keluarkan perlahan. Kita tarik nafas lagi. Kita keluarkan perlahan. Sekarang pejamkan matanya. Mata dipejamkan. Telapak tangan kita tengadahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakan berjuta-juta energi positif ini ke tangan hamba-Mu yang berguna.
rasakan energi itu mulai memasuki tangan kita, dan tidak terasa tangan kita semakin merasa berat dengan energi yang kita terima. Terus begitu, terus diserap. Kemudian energi positif ini kita genggam dan kemudian kita gosokkan di antara telapak tangan kita secara perlahan saja. Sekarang telapak tangan ini kita taruh di punggung. Bismillahirrahmanirrahim, mulai kita taruh di punggung. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang sesomat akan merasakan hangat di punggung. Kita lakukan berulang-ulang tadi. Setelah ini, saya kira ini cukup ya. Dan ini bisa diulang-ulang selama 1 minggu, tempatnya hanya di situ ya. Jadi misalnya ada sesuatu di pinggang itu terus kita di sini terus ya Bun ya? Ya, selama 1 minggu saja. Karena ini untuk mengoptimalkan. Dan kita rasakan hangat itu mulai menjalar ke tubuh ya, semakin hari semakin meluas. Nah, sehingga tangan kita mungkin suatu saat kita pakai untuk menerapi orang. Oh, Hanya dengan kita pegang begini, mana yang bagian sakit ya. oke. Tapi dengan menerima dengan ikhlas, memberi dengan ikhlas. Itu salah. Oke, jadi ini kalimat sambutan terakhir boleh saya kunci atau Bunda ada lagi sebagai closing statement? Tidak, maksudnya. Cukup itu. Oke. Beri aplaus yang meriah kepada Bunda kita, Bunda Dipla. Terima kasih atas pembelajarannya. Terima kasih. Ya, semoga